Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam As-Sunnah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah mengizinkan kita untuk kita kembali mempelajari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mempelajari agama. Dan malam ini kita lanjut membaca kitab Usulul Iman fi Dhau'il Kitabi was Sunnah, landasan-landasan iman sesuai dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Kemarin, satu pekan yang lalu, kita masih di pembahasan yang keempat, yaitu tentang macam-macam syirik dan kekufuran. Dan yang kemarin itu subpoin atau subbahasan pertama, yaitu yang berkaitan dengan kesyirikan. Adapun sekarang kita masuk
Subbahasan kedua, subbahasan kedua yaitu kufur atau kekufuran. Tanggal berapa sekarang santri? 16 Agustus, besok tanggal 17. Safar tanggal berapa? 21 Safar 1447 Hijriyah. Kita masuk sekarang ke subbahasan kedua, yaitu kufur dan kekufuran. Kita poin A sekarang, yaitu definisi kufur. Siapa yang bacakan kita ini? Hayya Hamdi, Iqra' lana al-kitab. Definisi kufur. Definisi kufur. Al-kufru dalam bahasa Arab dipakai dengan makna melindungi dan menutupi. Kufur dari segi bahasa artinya adalah melindungi dan menutupi. Tulis ikhwan. Kufur dari segi bahasa artinya melindungi dan menutupi. Sehingga orang yang kufur adalah orang yang tertutup dari iman. Iman tidak masuk ke dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tertutup. Karena dia apa? Tertutup. Ya, jadi kufur dari segi bahasa artinya apa tadi? Apa arti kufur dari segi bahasa? Menutupi. Tulis, makanya tulis. Tulis dia. Itu dari segi bahasa. Sekarang kufur dari segi istilah atau dari segi syarak. Aja Hamdi. Dan dalam istilah syariat maknanya ialah lawan dari makna iman. Aywa, dari segi syariat kufur dari segi istilah syarak artinya lawan dari iman. Berarti iman lawannya apa? Kufur. Orang yang tidak beriman berarti namanya orang apa? Orang yang kufur. Mana nama iman santri? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, pada Rasul, kepada hari kiamat, kepada apa lagi? Kitab-kitab, kepada takdir. Itu iman. Nah, lawan daripada iman apa tadi? Kufur. Tulis dia. Sudah? Sekarang baca penjelasannya. Yaitu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik disertai penistaan maupun tidak, akan tetapi terlahir dari adanya keraguan-keraguan dari kebimbangan atau berpaling daripada beriman, itu karena hasad, sombong, atau karena mengikuti sebagai hawa nafsu, sebagian hawa nafsu yang menjadi penghalang mengikuti risalah nabawiyah. Baik. Di sini dikatakan beriman kepada yang namanya kufur yaitu tidak, ini garis bawahi, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena tadi kufur lawan dari apa? Iman. Berarti kufur tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya.
baik disertai pendustaan maupun tidak. Baik disertai pendustaan yakni ndik nasadu tipa Allah, ndik nasadu tipa Rasul, ini pendustaan. Maupun tidak, yakni yasadu tipa Allah, sadu tipa Rasul, lagu tetap ya kufur. Jadi kufur ini dua. Ada kufur yang dia disertai pendustaan, kufur disertai ndik nasadu tipa Allah. Yang kedua kufur disertai dengan pembenaran, sedu ya tipa Allah, sedu ya tipa Rasul. Tapi apa yang menjadikannya kufur? Akan tetapi yang menjadikannya kufur adalah keragu-raguan. Sedu ya tipa Allah, lagu ragu-ragu. Ya, atau sadu ya tipa Allah tapi berpaling dia dari beriman. Apa nama berpaling? Berpaling yakni menjauh. Sadu tipa Allah, sadu tipa Rasul. Lagu ndik nemilih beriman, ndik nemilih bilin iman. Dia tinggalkan iman itu, enggak mau dia pelajari iman itu, enggak mau dia perdalam. Buat apa juga ngene-ngene. Sehingga dia berpaling. Dan berpaling ini di antara sebab orang berpaling karena hasad. Hasad. Apa nama hasad, santri? Apa nama hasad? Iri. Seperti contohnya orang-orang Yahudi yang dia percaya kepada Allah. Yang kedua juga dia yakin kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ini lagu kan dia beriman tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak beriman? Hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngumbekeun ana talo nate, yaitu orang Yahudi ini berharap nabi terakhir itu dari keturunan mereka. Nabi terakhir itu dari Bani Israel. Tapi ternyata nabi terakhir ini bukan dari Bani Israel. Dia dari keturunan Nabi Ismail. Ternyata dari keturunan orang Arab. Karena dia dari orang Arab, dia memilih beriman. Dak na tahu ino Allah ngutus ya ino. Tapi karena dia dari orang Arab, nggak mau dia beriman. Dia maunya dari Bani Israel, dari orang Yahudi maunya. Karena hasad, nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sebab berpaling diantaranya. Di antara sebab berpaling adalah hasad. Maka bahaya ini hasad ini. Hasad ini bahaya. Ya, dan hasad ini bisa menimpa siapapun. Orang berilmu pun bisa dia hasad, apalagi dengan jahil. Cuman dikatakan orang jahil menampakkan hasadnya, orang alim menyembunyikan hasadnya. Iya dong, tak bedanya. Orang alim ada juga rasa hasad itu, tapi disembunyikan dia, karena dia tahu buruk nama hasad itu. Tapi kalau orang jahil enggak, dinampakkan dia karena dia tidak tahu buruknya yang namanya hasad. Jadi intinya selaku manusia bisa muncul hasad itu. Jadi bahaya. Kemudian di antara sebab munculnya hasad yaitu ta'assub, fanatik. Di antara sebab hasad, fanatik. Seperti orang Yahudi, fanatik dengan keturunannya, fanatik dengan golongannya, sehingga kalau bukan Yahudi dia nemilin dengerang, dia milih mati ya. Nggak mau dia bersama kalau bukan Yahudi. Begitu muncul Nabi bukan dari Yahudi, ditolak mentah-mentah sama mereka, ditolak. Padahal dia tahu ini yang ngutus Allah, ngutus dia ini. Sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada semuanya dalam Taurat mereka, ada itu.
Tapi ditolak oleh mereka, kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Akhirnya mereka berpaling dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia membenarkan Allah, membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi berpaling karena hasad. Jadi kufur tadi, kufur karena mendustakan, yang kedua kufur karena tidak mendustakan. Tapi tidak mendustakan ini ya, dia terjadi karena hasad, karena sombong ya, dan karena mengikuti hawa nafsu. Jadi kenapa Bu? Udah? Gimana longgarnya nih? Sudah? Baik, kita tulis sekarang di sini santri. Kekufuran terjadi karena satu, mendustakan Allah dan Rasulnya. Dua, tidak mendustakan Allah, tidak mendustakan namun ragu terhadapnya atau berpaling darinya karena hasad, sombong, dan mengikuti hawa nafsu. Tulis santri. Kalau kita pakai tabel kufur, pakai diagram kufur nih dua, mendustakan, mendustakan. Yang kedua di sini tidak mendustakan. Sudah? Yang tidak mendustakan ini dia sebabnya 4. 1, ragu-ragu. 2, hasad. Apa hasad tadi? Iri. 3, sombong. 4, apa 4 tadi? Mengikuti hawa nafsu. Kufur. Kelihatan santri? Ini kurang lebih diagramnya. Mudah-mudahan bisa lebih memudahkan pemahaman kalian. Jadi kufur ada mendustakan. Kalau mendustakan jelas sudah ini. Yang kedua dia tidak mendustakan, namun dia ragu-ragu, ya, sehingga dia kufur karena ragu-ragu itu. Yang kedua hasad, ya, akhirnya dia berpaling karena hasad, berpaling dia. Atau sombong, karena sombong akhirnya dia berpaling,
Yang ketiga mengikuti hawa nafsu. Dia tahu benar, tapi dia tinggalkan kebenaran itu karena mengikuti hawa nafsu. Ingin dapat uang lebih banyak, ditinggalkan iman. Ingin dapat jabatan, ditinggalkan iman karena mengikuti hawa nafsu. Sudah ditulis santri? Sudah? Kalau sudah saya hapus ini. Sudah? Baik. Yalah baca Hamdi, lanjut berikutnya. B. Macam-macam kufur atau kafiran. Kufur itu ada dua macam, kufur besar atau akbar dan kufur kecil. Baik, sekarang kita masuk poin B. B, macam-macam kufur. Kufur ada dua macam. Kufur besar dan kufur kecil. Sudah ditulis santri? Ayo baca Hamdi. Kufuran besar ialah kufur yang mengakibatkan seseorang kekal selamanya di dalam neraka. Sedangkan kufur kecil asghar ialah menyebabkan pelakunya berhak mendapatkan ancaman azab yang dahsyat walaupun tidak kekal abadi di dalamnya. Baik. Ini perbedaannya kurang lebih sama seperti syirik besar dengan syirik kecil. Kufur besar dengan kufur kecil perbedaannya itu sama seperti syirik besar dan syirik kecil. Perbedaan kufur besar dengan kufur kecil, kufur besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Kufur kecil mendapat ancaman keras walaupun tidak kekal di neraka. Ya, dan bisa saja sebelum masuk neraka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka sama sekali. Ya, dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Persis seperti syirik besar dan syirik kecil. Baik. Sudah ditulis santri? Yalah, sekarang kita ke kufur besar. Pertama, kekafiran besar, al-kufur akbar. Kufur besar ada 5 macam. 1. Baik, sekarang kita bahas kufur besar. Kufur besar ada 5 macam. Berapa macam santri? 5 macam. Pertama, kufur disertai penistaan, kufur takzib, yaitu dengan meyakini kebohongan para rasul alaihi wassalam. Pada siapa yang baik, sudah kita tulis dulu. Kufur yang pertama adalah kufur takdzib atau kufur mendustakan. Mendustakan. Yang dinamakan dalam bahasa Arab kufur takdzib.
yakni dia kufur karena dia mendustakan. Nabi bahasa sasakna mendustakan nungkulang arakis lain mendustakan, yakni ndek nasadu kufur takdzib, kufur mendustakan, yakni kufur karena dia tidak percaya, dia mendustakan Rasul, paranangna nabino nungkulang, paranangna Quran niki ndek netetu, yakni dia mendustakan Al-Quran, paranangna Quran nungkulang, dia mendustakan Rasul, paranangna Rasulna nungkulang. Sai-sai ngene keyakinannya, maka dia kufur, keluar dia dari Islam. Makanya harus kita percayai semua yang datang dari Allah, semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut penjelasannya, yaitu dengan meyakini kebohongan para rasul alaihissalam. Nah, meyakini kebohongan para rasul, yakni dia meyakini bahwasanya rasul ini berbohong. Dia meyakini bahwa Al-Quran itu bohong, dusta. Maka ini menyebabkannya keluar dari Islam, kufur dia. Terus barang siapa yang dustakan apa yang mereka sampaikan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, berarti dia adalah kafir berdasarkan firman Allah Ta'ala. Nah, barang siapa tidak percaya apa yang disampaikan oleh para nabi, baik dia tidak percaya secara terang-terangan, dia umumkan dirinya, saya nggak percaya kepada Muhammad itu, dia umumkan dirinya, atau secara sembunyi-sembunyi disebut dalam hatinya, sebut dalam hatinya bahwasanya ia dia nasadu di Pak Nabi, maka orang ini dia telah kafir, subur dia dengan Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Baca ayatnya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqq lamma ja'ahu alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin. Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? baik. Di sini Allah menyindir orang-orang yang mendustakan Allah, mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, membuat-buat berita dusta tentang Allah. Yang kedua, mendustakan yang hak, mendustakan yang benar ini. Apa kira-kira yang hak di sini maksudnya? Kadzdzaba bil haq. Al haq yaitu la ilaha illallah. Dia mendustakan la ilaha illallah. Jadi di sini di ayat ini dua jenis manusia yang disindir. Pertama, mereka yang berdusta atas nama Allah. Ini adalah orang paling zolim ini, dengan si ngarang-ngarang tentang Allah. Yang kedua adalah orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada la ilaha illallah. Ini dengan paling zolim ini, dengan sindik sedu tipa la ilaha illallah. Dua orang ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat sebagai orang-orang yang kafir. Nabi ngana orang-orang yang kafir. Kenapa dia kafir ini? Karena salah satu sebabnya yaitu mendustakan kebenaran. Apa tadi tafsiran kebenaran? Apa tadi tafsiran al-haq? La ilaha illallah. Jayyid. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwasanya barang siapa mendustakan kebenaran,
maka dia keluar dari Islam atau dia menjadi kufur. Jelas para santri? Mudah-mudahan jelas. Baik, sekarang kita ke jenis kufur yang kedua. Kekufuran yang disertai sifat arogan atau angkuh dan sombong, atau kufrul iba wal istikbar. Kufrul iba Kufur iba wal istikbar. Yang kedua, jenis kufur yang kedua santri. Dua, kufur sombong. Sombong. Bahasa Arabnya kufur iba wal istikbar. Ini kufurnya iblis. Kufurnya siapa? Iblis, karena dia kufur lantaran kesombongannya iblis. Ya, dia iblis kufur gara-gara kesombongannya, padahal dia sudah di surga iblis itu. Tapi karena sombong keluar dia dari surga. Orang yang di surga kalau sombong keluar dari surga. Angkat ndak kita negara sindik mantap surga terus menganggap diri besar, menyombongkan diri, hati-hati. Baca penjelasannya. Yaitu orang yang mengetahui kebenaran Rasul dan kebenaran apa yang disampaikannya dari Allah, namun ia tidak tunduk kepada hukumnya dan tidak pula mengikuti perintahnya karena sombong dan menentang. Sombong yaitu orang yang mengetahui kebenaran. Dia tahu itu benar. Apa yang disampaikan Allah benar, apa yang disampaikan Rasul benar, dia tahu itu. Ya, namun dia tidak tunduk. Namun dia tidak tunduk, tidak patuh. Kenapa dia tidak patuh? Karena kesombongannya dan menentang. Sebagaimana iblis tahu kebenaran Allah, tahu kebenaran Nabi Adam. Namun iblis ini punya penyakit sombong, menganggap diri lebih hebat daripada Nabi Adam. Begitu Allah suruh iblis sujud kepada Nabi Adam, apa yang dilakukan oleh iblis? Mau apa tidak? Enggak mau dia. Kenapa dia enggak mau? Aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Ya, akhirnya tidak menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kufur dia. Kita baca sekarang dalilnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Terus ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Jadi iblis disuruh sujud, tapi iblis enggan, aba, dan takabur, wastakbar, sombong dia, enggan dan sombong, enggak mau dan sombong dia. Ujungnya apa? Akhirnya dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Tejak tipa Quran, tejak tipa hadis, ndik nemile apa ini agama baru, Wahabi, apa gimana macam-macam. Nolak. Menyombongkan diri, kanak beru apa ngana? Kanak beru apa istilahnya? Beru tio ya apa ngana biasa? Ya. Masih kode macam-macam lah ngana. Saipe ya ngana misalnya. Gara-gara itu akhirnya menolak kebenaran. Sebagaimana Yahudi menolak Nabi Muhammad SAW, sebagaimana iblis tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Gara-gara apa? Gara-gara penyakit kesombongan. Sadai Quran, sadai hadis, tolaknya mentah-mentah. Apa pinine hebatan gurungku, mana misal. Tolaknya Quran hadis. Gara-gara apa? Membanggakan gurunya, wal iyadzubillah.
Ini ya di antara sebab kekufuran adalah kesombongan. Yang ketiga, kufur yang ketiga, kekufuran yang dikarenakan syak dan ragu serta tidak meyakini kebenaran para rasul. Taib. Yang ketiga adalah kufur ragu. Bahasa Arabnya kufur syak. Kufur syak. Apa lawan daripada ragu? Apa lawan ragu, santri? Yakin. Ragu lawannya yakin. Ya, berarti kalau orang ragu berarti dia tidak yakin. Nah, kita harus yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, yakin kepada Al-Quran. Kalau ragu, keluar dari Islam. Ini masalahnya nih, gak boleh ragu. Makanya musuh-musuh Islam itu ingin kita ragu. Ini ragu kepada Al-Quran, ragu kepada hadis. Itu inginnya. Bahkan mereka mengatakan, sudah yakin ke kalian kalau yang di Madinah itu adalah kuburannya Muhammad? Kata, yakin ke kalian? Wah, kideng kita ya, ngene-ngene. Niat itu milih ragu, kan cekatna. Yakinkah kalian ini dari Allah Quran ini? Intinya musuh-musuh Islam ingin kita ragu dengan agama ini. Nah, ragu dengan agama, sekedar ragu doang, sugul itu lengan Islam, sugul. Maka orang muslim harus yakin 100% bahwasanya Allah itu benar, Rasul itu benar, Al-Quran itu benar, agama ini benar. Harus dia yakin 100%. Tidak narak ragu. Ragu ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Memang sesekali datang rasa ragu itu, sesekali datang dia. Mungkin semua kita mengalaminya itu. Sesekali datang rasa ragu, no. Tapi ingat, lawan dia, jangan dipelihara ragu itu. Kalau dia datang rasa ragu itu, lawan dia. Datang rasa ragu, arak kiatun di Allah, ha, ngena misal dibisiki oleh syaitan. Begitu datang seperti ini, lawan dia. Syaitan ini membisiki kita ini. Kalau dipelihara, ini jadi masalah. Tapi kalau dia sesekali datang, kemudian kita lawan dia, ya, maka itu tidak masalah. Baik, sebut, bacakan kita penjelasannya. Kekafiran ini disebut kufur dzan. Bisa juga disebut kufur dzan, kufur syak atau dzan. Apa itu dzan? Persangkaan. Dzan artinya persangkaan. Baik. Yang merupakan lawan dari sikap pasti dan yakin. Jadi dzan dan syak ini lawan daripada yakin dan pasti. Ya, pihak ini teragu tentang hari kiamat. Apakah akan datang atau tidak? Ragu itu. Maka harus kita mengatakan kiamat itu pasti datang. Jangan ada keraguan. Jadi syak dan dzan, persangkaan, ragu-ragu dan persangkaan, ini lawan daripada yakin dan pasti. Seorang yang beriman harus dia yakin dan harus dia meyakini pasti terjadi apa yang dikabarkan oleh Allah, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia ada keraguan, kalau dia menyatakan belum pasti, ya, maka itu bisa mengeluarkannya dari Islam. Ada dua jenis kekufuran lagi ini, lagu pilu ini yang khawatir nanti tidak maksimal kita jelaskan. Bercukupang sampai di sini karena berhubung waktu sudah habis. Ya, insyaallah kita akan baca nanti pada pertemuan berikutnya. Atau kita baca dulu dalilnya aja. Dalil tentang kufur syak. Baca dalilnya.
Artinya, dan dia memasuki kebunnya sedang ia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Perhatikan para jemaah, aku kira. Apa bahasa Arabnya aku kira? Azunnu. Nah, dari sinilah dia kata kufur dzon tadi itu. Ya ma azunnu an tabida hadhihi abada. Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Apa berarti tidak akan binasa selama-lamanya? Yakni tidak akan datang kiamat itu. Ini perkiraannya dia. Terus lanjutannya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. dan wa ma azunnu as-sa'ata qa'imah. Dan aku mengira bahwa kiamat itu tidak akan datang. Ucapan ini oleh temannya nanti dikatakan ini adalah kekufuran. Dengan akafarta, apakah kamu kufur karena kamu ragu akan kedatangan hari kiamat. Lanjut baca artinya. Dan jika sekiranya aku kembali kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada tempat itu. Nah, lihat, dan jika sekiranya aku kembali, ngene. Berarti dia ragu kiamat atau ndek? Ragu ini. Makanya dia mengatakan seandai kata pun terjadi kiamat dan saya akan kembali kepada Allah, maka nanti saya akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Ngene. Ragu dia. Ada kiamat atau tidak. Sehingga temannya mengingatkannya. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang ia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Allah? Apakah kamu kafir? Temannya menyatakan kufur. Dia temannya ini yang syak, yang ragu ini. Gara-gara dia ragu, dikatakan apa kamu kafir? Ida kafir ke? Ya, karena ragu akan datangnya hari kiamat. Lanjut. Yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Tetapi aku percaya bahwa dia Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Aiyah. Jadi ini kisah di surah Al-Kahfi tentang seseorang yang ragu terhadap hari kiamat. Ya, dia mengatakan kayaknya kiamat nggak akan datang, makanya kebun saya ini akan ada selama-lamanya. Lagu seandai kata pun datang kiamat ini, saya nanti akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Gara-gara ucapan ini temannya menegurnya, apakah kamu kafir? Ini temannya kepada Allah. Ini menunjukkan barang siapa yang ragu terhadap kiamat, ya itu akan menjadi sebab keluarnya dia dari Islam. Ragu terhadap iman, ini kufur apa namanya santri? Santri kufur apa namanya? Kufur syak atau kufur dzon. Baik, ini dia mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Ada dua lagi. Nanti insyaallah kita akan baca di pertemuan berikutnya insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila pamarbot, ta'azan dulu pamarbot sila.
ثم قاموا. Sila para jemaah harap ke sini menjelas para jemaah. Para jemaah harap seniman tembaca dengan santri. Jelas orang nanti. Baik, kita baca dari santri ini. Berikan nasihat kepada orang yang sering memakai sandal kita tanpa izin. Menggunakan milik orang. Menggunakan milik orang, harta orang digunakan. Apa hukumnya ini? Kalau yang punya tidak ridho, santri dengarkan. Kalau yang punya tidak ridho, bisa dia jatuh ke dalam dosa besar ini. Kalau yang punya tidak ridho, bisa dia jatuh ke dalam dosa besar. Kemudian ingat, dosa sesama hamba itu tidak bisa diampuni oleh Allah sampai hamba ini memaafkan kita, baru dia diampuni. Dosa kita kepada hamba tidak akan dimaafkan oleh Allah sampai hamba itu memaafkan. Makanya dikatakan dosa itu 3. Ya, dosa itu 3. Pertama, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, dosa yang akan diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, dosa yang pasti dipermasalahkan oleh Allah. Pasti dipermasalahkan. Pertama, dosa yang tidak akan diampuni, yaitu dosa syirik dan dosa kufur, tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni dosa syirik dan kufur. Yang kedua, dosa yang akan diampuni, yaitu dosa-dosa kita kepada Allah yang dia di bawah syirik dan kufur. Dan yang ketiga, dosa yang pasti dipermasalahkan oleh Allah. Apa itu? Yaitu dosa kita kepada makhluk, kepada manusia. Pasti dipermasalahkan, pasti dipertanyakan. Ya, di antara dosa terhadap makhluk yaitu menggunakan sandalnya tanpa izin. Menggunakan sandalnya sampai dia tidak ridha misal. Ya, bahkan kata Ustadz Piranda hafizahullahu taala, seseorang yang dia sengaja naruh sandalnya agak jauh biar enggak basah. Tiba-tiba kita pakai, setelah kita pakai itu akhirnya basah sandal itu. Kita taruh di sana, sedangkan kita punya sandal. Punya kita sandal, tapi kita enggak mau ke sandal kita basah. Sulun-sulun sandal orang kita pakai, akhirnya basah sandal orang. Ini kezaliman yang besar ini, subhanallah. Belum selain kezaliman menzalimi orang lain, belum juga dia menzalimi dirinya, mendidik dirinya sifat syuh, sifat bakhil pangkat 2. Syuh itu bakhil pangkat 2. Ya, kalau bakhil pangkat 1 dia bakhil kepada orang, enggak mau ngasih orang. Kalau bakhil pangkat 2 apa? Enggak mau ngasih dirinya, enggak mau dia. Kayak tadi pakai sandalnya enggak mau sandal orang dipakai. Padahal punya dia sandal. Tapi enggak mau pakai sandalnya dia, sandal orang dipakai. Ini bakhil pangkat 2 ini. Punya dia baju tapi enggak mau pakai bajunya dia, baju orang dipakai. Ini bakhil pangkat 2 dan dia menyakiti dirinya. Kenapa? Karena dia mengotori hatinya itu. Penyakit itu, syuh itu penyakit. Sedangkan kita ini nanti nggak akan masuk surga. Sampai kapan baru bisa masuk surga? Sampai hati ini bersih, baru masuk surga. Kalau hati masih kotor nggak bisa masuk surga.
Di antara penyakit hati itu syuh, ya, yaitu bakhil pangkat. Dua, nggak mau menggunakan punyanya, punya orang dia pakai, punya dia sandal, tapi nggak mau sandal dia basah, sandal orang dia basahkan. Maka zolimnya dua kali, zolim kepada orang, zolim kepada dirinya sendiri. Ya, jadi hati-hati menggunakan sandal temannya yang tidak ridha, dosa besar ini. Ya, yang kedua, kalau ternyata dia punya sandal dan dia bakhil terhadap dirinya, tidak mau menggunakan punyanya, maka dia ini justru juga zalim terhadap dirinya sendiri. Wallahu taala a'lam. Kita lihat pertanyaan yang ada kaitannya ini. Ustadz, apa benar besok Syekh datang? Iya benar, besok Syekh datang insyaallah. Jangan teriak, jangan teriak. Jangan teriak. Teriak nanti di lapangan pas main bola. Di sana justru kalian butuh teriak di tempat-tempat kayak gitu, ngomong. Karena ngomong itu penting. Ya, ngomong penting. Tapi di tempatnya. Karena ngomong itu bisa menyehatkan pikiran, ngomong itu. Berbicara. Lama-lama nanti kalian akan belajar bagaimana menata cara berbicara, biar teman kalian bisa paham. Penting berbicara itu. Tapi di tempatnya. Nanti di lapangan, nanti di mana, ngomong sudah dengan suara tinggi silahkan. Tapi di masjid bukan tempatnya teriak-teriak itu. Ya, di luar silahkan karena ngomong itu penting. Tapi di masjid bukan tempatnya, jadi jangan teriak, santai. Apa hukumnya memukul rebana saat pernikahan? Dan apakah benar dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam membiarkan sahabat memukul rebana saat ada acara pernikahan? Bukan sahabat yang memukul. Yang memukul itu anak-anak kecil perempuan. Anak-anak kecil usia TK, dia mukul rebana, teng. Ya, untuk menampakkan kemeriahan. Anak-anak kecil usia TK mukul. Kalau sekarang siapa yang mukul? Dedere, bahkan janda-janda itu yang mukul. Apa akhirnya yang nampak? Bukan lagi rebana, bukan. Bodinya dilihat akhirnya sama orang. Dikedah dia akhirnya sama orang. Dengan alasan rebana. Dulu pernah Nabi kita berebana. Iya, yang berebana itu anak-anak TK, kecil-kecil. Di hari raya, di rumah Nabi bahkan sallallahu alaihi wasallam di hari raya. Dia begendang, dilihat sama sahabat. Loh, kenapa ada gendang di rumah Nabi? Kata sahabat. Maka beliau mengatakan, ini hari bahagia, biarkan dia. Berarti ada takrir, ada penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rebana. Tapi yang mantok siapa? Anak kecil, anak perempuan-perempuan yang kecil-kecil, ya, yang dia masih lucu-lucu biasa kah? Bukan menarik karena syahwat, bukan. Tapi sekarang kan dipilih dia, nah, ya, yang sudah dedare, bahkan si janda-janda itu subhanallah. Dengan alasan terus Nabi pernah, masa Nabi melakukan itu? Gak mungkin jamaah. Ya, rebana iya. Lagu siapa yang mantok tadi? Anak-anak kecil. Bukan wanita-wanita yang menarik perhatian yang akan menimbulkan fitnah. Jelas ini ya. Jadi di pernikahan, di hari-hari bahagia, hari raya, sekedar mantok rebana tong menampakkan kemeriahan, tapi yang memukul adalah anak-anak kecil. Ya, yang dia tentu tidak menimbulkan fitnah. Wallahu ta'ala a'lam. Di mana kuburan Nabi Adam? Wallahu a'lam. Kuburan Nabi yang terdeteksi hanya kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selain itu nabi-nabi yang lain, berapa banyak nabi santri? Ratusan ribu nabi, itu ratusan ribu. Dan satu pun gak ada yang tahu kuburnya ratusan ribu itu secara otentik, gak ada yang tahu. Yang pasti, satu yang pasti hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kata kubur orang-orang soleh penting dalam agama, pasti ditunjukkan kita kuburan ratusan ribu nabi itu. Seandainya kata bisa kita bertawasul dengan zatnya orang soleh yang sudah mati, pasti dimunculkan kita kubur ratusan ribu para nabi itu untuk kita bertawasul dengannya. Tapi kan memang itu nggak ada tawasul dengan zatnya orang soleh, makanya dihilangkan semua, tidak dinampakkan. Bahkan itu sebagai bentuk menjaga tauhid, menjaga agama. Hilang dia kuburan para nabi itu. Yang ada secara otentik hanya kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tentunya ini ada manfaatnya juga, makanya ditampilkan atau tetap nampak dia atau tetap ada dia, tetap kita ketahui posisinya kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini ada hikmah yang luar biasa dalam agama Islam. Adapun nabi-nabi yang lain secara pasti tidak ada yang tahu, wallahu taala alam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, lalu dia ragu ikut perang. Lalu saat pertengahan perjalanan dia tidak jadi ikut perang karena ragu. Apakah dia keluar dari Islam? Bukan ragu yang ini maksudnya. Ya, yang mengeluarkan dari Islam itu bukan ragu ini. Yang mengeluarkan dari Islam maksudnya adalah ragu tentang kebenaran Allah, ragu tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ragu pergi apa enggak ya, pergi apa enggak, ragu seperti ini tidak mengeluarkannya dari Islam. Ya, ragu-ragu ya poligami misalnya, Bu. Poligami apa nih? Poligami apa nih, ragu ya kan? Ragu seperti ini tidak mengeluarkannya dari Islam. Yang mengeluarkan itu ragu akan kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita masuk surga, terus kita sombong, apakah kita dikeluarkan dari surga? Kenja dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya itu ada kesombongan walau sebesar biji dzarrah. Orang yang ada sombong di hatinya sebesar biji dzarrah nggak akan masuk surga dia. Makanya nanti penduduk surga itu hatinya sudah selamat, nggak ada lagi nama kesombongan sudah. Semua penduduk surga itu hatinya selamat, hatinya aman, hatinya tenang. Nggak ada lagi dari mereka yang apa? Yang di hatinya itu ada kesombongan. Karena kalau ada kesombongan dia tidak akan masuk surga. Ya, begitu dia masuk surga sudah bersih hatinya itu. Tidak ada kesombongan, tidak ada rasa dengki, tidak ada dan lain sebagainya. Ya, jadi di surga itu sudah tidak ada lagi keburukan, sudah. Tidak ada lagi keburukan. Yang ada di sana segalanya adalah kebaikan. Sombong itu baik atau buruk, santri? Sombong baik atau buruk? Buruk sombong itu. Karena dia buruk makanya nggak ada dia di surga, nggak ada. Ya, karena itu adalah sebuah keburukan, makanya nggak ada dia di surga. Wallahu taala alam. Ustadz, apakah boleh kita ngedet sama orang? Apa ngedet? Ngedet apa ngedet? Ngedet apa ngedet?
Menari? Ngedate itu menari? Apakah boleh kita menari sama orang yang kita suka karena belum ada uang untuk nikah? Ngedate apa ngedate? Oh ngedate. Oh bahasa Inggris ini ngedate maksudnya ngedate apa Rana? Beruranan. Ya, ngedate. Dia ngedate. La ilaha illallah. Ini bahasa Inggris paruh ini. Ya. Oke, baik kalau gitu. Apa hukumnya? Apakah ngedate atau pacaran atau midang itu sama? Oh iya, midang sama. Apa hukum pacaran santri? Iya, la taqrabu az-zina. Jangan pacaran itu artinya. Jangan dekati zina. Apa artinya? Jangan pacaran. Karena pacaran ini mendekati zina. Ya, jadi kalau kalian mau sama perempuan, datangi bapaknya. Datangi bapaknya. Bilang, "Pak, saya tertarik sama anak bapak karena kesolehannya. Boleh enggak saya menikah dengan dia? Saya ingin ngelamarnya ini." Datangi bapaknya. Ya, jangan ke janjian di mana gitu. Bapaknya datangi, rumahnya datangi. Ini bentuk apa? Tanggung jawab ini. Dan yang akhwat juga gitu. Ya, jangan mau dijanji-janji dengan gombalan-gombalan. Sekarang para akhwat lebih senang digombalin, ya, daripada dinikahin. Lebih senang dia sekedar dibawakan bakso selesai, diajak gelamang ke sana kemari. Subhanallah. Ini kan berarti nggak tanggung jawab. Ini laki yang bawa dia ini nggak tanggung jawab ini. Terjadi gitu gini, dilepaskan selesai sudah dia perempuan ini. Tapi kalau dia dinikahin, jadilah dia suaminya sepenuhnya, dia akan tanggung jawab. Makanya para akhwat, para wanita jangan mau diajak keluar atau apa sampai halal, sampai dia menyatakan siap bertanggung jawab. Kalau sekedar ikatan pacaran ini mudah sekali dilepas, mudah dilepas. Ya, jadi intinya bahwasanya pacaran ini salah satu jalan mendekati zina. Jangan dekati zina, yakni jangan pacaran. Ya, maka para santri tidak boleh yang namanya pacaran. Kalau mau sama wanita datangi dia. Tadi dia nyebut uang tadi. Karena kita belum ada uang katanya. Iya, kalau belum ada uang ya sabar. Nabi bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Hai para pemuda, kalau kalian sudah mampu membiayai pernikahan, maka segeralah menikah. Tapi kalau tidak mampu, fa'alaikum bi as-siyam, maka wajib kalian berpuasa. Karena puasa akan menjadi tameng. Berarti sekarang mau dia sama wanita tapi nggak punya uang, maka apa? Sabar, puasa dulu kan. Ya, puasa dulu. Tapi kalau sekedar mau ya sudah, tahan dulu. Ya, nggak usah ingat-ingat orang. Nggak usah ingat-ingat orang, karena zina itu mulai dari hati dia. Dipikirin, lama-lama disebut, ya, lama-lama dicari, dilihat, lama-lama dipegang, dan akhirnya apa? Terjadi apa yang terjadi, waliyadzubillah. Jadi dari awal, ya, dari awal jangan ada di pikiran-pikirannya wanita itu. Kalau nggak mampu sudah puasa dan jangan dipikirkan. Wallahu ta'ala a'lam. Apa beda antara kufur dengan riya? Ini bagus ini. Apa beda antara kufur? Kalau kufur tadi mengeluarkan dari Islam. Kufur mengeluarkan dari Islam, yaitu dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau riya apa riya? Dia beribadah untuk dipuji oleh
manusia. Berarti orang yang riya ini dia beriman kepada Allah atau tidak? Santri, orang yang riya dia beriman kepada Allah atau tidak? Beriman dia kepada Allah. Berarti orang yang riya ini belum tentu dia kufur. Ya, orang yang riya belum tentu dia kufur. Karena memang ada riya yang besar. Yaitu riyanya orang-orang munafik. Nanti kita akan bahas itu. Kekufuran. Ya, di antara kufuran itu nifak. Dia menampakkan Islam tapi dia menyembunyikan kekufuran. Dia riya ditampakkan Islam itu. Ya, riya yang besar itu adalah riyanya orang-orang munafik. Jadi ada riya yang mengeluarkan dari Islam. Tapi secara umum riya itu adalah kufur kecil atau syirik kecil yang tidak mengeluarkannya dari Islam. Wallahu taala a'lam. Ustaz, banyak terakhir ini. Ustaz, apa hukum menggunakan Al-Quran sebagai sutrah? Enggak boleh santri. Enggak boleh. Ya, karena itu bisa termasuk ke dalam menghinakan Al-Quran. Ya, Quran harus di atas, letakkan di raknya ini. Dan Quran juga tidak memenuhi syarat sutrah. Sutrah itu satu hasta dari ujung ini sampai dengan siku. Quran kan kecil sejengkal aja dia. Ya, harus tinggi sutrah sehingga terlihat oleh orang. Ya, paling mantap sih tembok jadikan sebagai sutrah, tiang jadi sutrah, punggung teman kalian jadi sutrah. Jangan menggunakan Al-Quran, nggak boleh, karena ini termasuk menghinakan Al-Quran. Taib ini dia mungkin yang bisa kita baca. Banyak pertanyaan kalian nggak bisa kita baca ini santri. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya, kurang lebihnya kita minta maaf. Dan para jamaah terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sila kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.